Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Alfiansa dari Prodi TKJJ. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat girder. Girder itu adalah suatu struktural utama dari sebuah fondasi atau jembatan yang fungsinya untuk menopang beban di atasnya. Kurang lebih eh, yang saya akan buat girder itu seperti ini. Karena saya sudah mendapat filenya, yang kita akan buat seperti ini, yaitu ini ada tampak dari sebelah kiri, dan ini tampak dari depannya. Oke, langsung saja kita buatnya di Revit ya. Oke, sekarang kita langsung ke cara awalnya itu kita buatnya kan karena itu sebuah struktural, kita buatnya di family. Seperti biasa kita buka new, pilih yang struktural framing beams and this. Open. Nah, kurang lebih kita pilihnya kan seperti ini. Langsung saja kita masukkan eh, gambar AutoCAD tadi agar sebagai contoh atau acuan kita. Misalnya itu di DX. Iya. Jangan lupa diganti satuannya itu meter ya. Bentar, tunggu sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan ukur terlebih dahulu panjang untuk ini berapa. Ini panjang ini dari sini ke sini. Belum salah. Ini sebelah sini ke sini. Itu sekitar 40.800. Oke, langsung saja kita ubah ini. Hmm, 40.400. Enter. Kurang lebih seperti ini. Panjangnya kan panjang bentuk yang akan kita buat. Langsung kita buka ke menu front. Maaf, kita pergi ke menu right. Karena kan kita akan buat dari sebelah kanan. Seperti ini. Kita masukkan lagi gambar AutoCAD-nya sebagai acuan. Binder. Sudah. Kita pindahkan agar sedikit mudah pembuatannya. Sini. Nah, yang pertama kita akan buat terlebih dahulu yang apa ya? Kita akan buat terlebih dahulu semua bentuk ini. Langsung saja, kita nanti perkiraan akan membuat tiga jenis bentuk. Itu yang pertama sebelah sini satu ini potongan ini. Buat garis acuan dulu untuk tiap potongannya. Yang pertama di sini satu, terus di sini, terus di sini. Ini saya kira dulu aja. Lalu kita buat yang memanjang sampai tengah-tengah. Kira sini lah. Karena seterusnya bentuknya akan sama. Nah, kita akan buat empat bentuk yaitu satu untuk ini, dua yang ini, tiga yaitu antara perpotongan ini dengan ini nanti kita akan sambungkan dengan blend. Dan yang terakhir kita buat yang seperti ini. Yang saja kita buat yang pertama, kita menggunakan extrusion. Agar mudah, kita gunakan lagi fitur ini ya, fitur pick lines. Agar meminimalisir waktu pembuatan. Nah, kita klik saja sesuai garis. Yes. Nah, kalau sudah jadi, kita langsung pindahkan ke sini terlebih dahulu. Yang kedua, kita buat pakai extrusion lagi.
Pick lines dan jangan lupa kita lakukan hal yang sama. Ya, checklist. Sudah, kita pindahkan kembali di tempat sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Karena bagian kecil ini berada di paling atas, berarti yang kecil ini kita geser ya. Acuannya tuh eh, dengan yang di atas ini. Terus cari ke tengahnya, geser ke bawah. Nah, bagus seperti ini. Kita lihat dari levelnya. Kita langsung buat saja di sini agar kita gampang untuk menggeser-gesernya. Reverse plan, quick lines, kita pilih. Yang pertama itu dari ujung kita kira-kira sesuai gambar tadi ini, yaitu sekitar 1000 untuk bentuk awal. Quick lines buat sini. Lalu yang kedua itu 1200. 1200 itu kan dari ukuran ini ke sini. Ini ke sini. Sorry, 1200. Langsung aja kita geser. Yang pertama itu ini. Geser. Ini bagian yang mana ya? Kita ganti dulu, tapi ini salah. Oh, ini bagian yang besar, bagian tengah. Ini berarti kita sambungkan saja dari ini ke sini, dari sini, dari kecil ini kita pindahkan sedikit lagi. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Maaf, ini ya. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu kita akan menyambungkan antara bagian ini dengan ini. Dengan cara blend, yang pertama itu, oh salah, salah. Yang pertama kita harus membuat ini dulu ya, eh, garis modelan dulu, agar nanti kita bisa jadi satukan di satu tempat yang sama. Kita ambil contoh ini aja. Aduh, kita pick lens, klik gambar yang akan kita jadikan acuan. Sudah, habis itu kita blok, habis itu kita blok, blok, kita pindahkan sini ke tengah-tengah sini. Nggak lurus ya, kita dulu. Kita buat reverse line dulu, sini ke sini. Kita menemui titik tengah, kita buat seperti ulang, lalu pindahkan sini ke sini. Nah, lalu kita buat langsung aja dengan blend. Yang pertama itu kita harus buat garis dalamnya dulu. Yang kecil dulu ya, kita buat kecil. Ini untuk garis base-nya. Jika sudah, lalu kita klik edit top, lalu klik lagi, kita beri ke base ini. Klik bagian yang luar. Ya sudah checklist. Kurang lebih nanti jadinya akan seperti ini.
Maaf, saya lupa untuk memindahkan ya. Kita klik lagi gambarnya, kita pindahkan terlebih dahulu. Eee, Cari titik bawah, sambungan sini. Kita lihat kurang lebih seperti ini. Dari titik left-nya seperti ini. Nah, itu kita geser terlebih dahulu, atau kita buat yang pertama kita buat garis acuan dulu ya. Garis acuan tuh besarnya dari ukuran ini sih, ini lumayan kecil ya. Ini sekitar 250-an, 250-an. Lalu kita buat saja garisnya dari create line, kita offset 250. Sudah pick line, terus ini geser sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita tarik aja langsung ini ke sini, ini masukkan align saja bersifat. Nah, kurang lebih seperti ini. Tuh. Lalu kita buat bagian yang keempat atau yang terakhir. Itu bagian luarnya, bagian yang dalamnya saja. Kita buat menggunakan extrusion saja sudah cukup. Kita pick lines, pilih gambar yang mau kita buat, atau garis ya. Ingat yang dalamnya saja, karena yang luar tadi sudah kita buat yang sebelah sini. Oke. Sudah checklist. Lalu kita lihat di level lagi. Kita pindahkan. Oh, maaf, saya belum pindahkan ya. Klik ini, dari acuan tengah, pasang di sebelah sini. Oke, jika sudah, kita geser lagi ke rim level. Kita lebarkan panjangnya sampai full. Nah, seperti ini. Jika sudah, maka akan jadi seperti ini. Semua, kita langsung aja ke rim level. Kita pilih bentuk. Oke, jika sudah, ini bagian sudah jadi, kita tinggal mirror untuk sebelah kirinya. Dengan cara kita klik terlebih dahulu semua objek, CTRL, lalu klik lagi agar bisa apa ya menseret lebih banyak. Lalu klik mirror, klik garis langsung. Nah, jadi bagian 3D-nya kita bersihkan terlebih dulu ya, bersihkan agar terlihat semua. Sini oke, bersih. Ini juga dihapus. Nah, habis seperti ini. Set. Oke, kita lanjut ke pembuatan yaitu parapet sebelah kanan dan sebelah tengah. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membuat yaitu yang kedua gambar parapet. Kita akan membuat dua yaitu ada bagian tepi dan bagian tengah. Ini emang terlihat sama tapi untuk kemiringan pasti berbeda. Nih, lihat saja ini kemiringan berbeda. Langsung saja kita pergi ke Revit lagi. Oke, kita lanjut tadi kita acuh. Kita masukkan gambarnya, sudah masukkan. Kita langsung buat menggunakan extrusion tapi kita buatnya di menu rect ya. Sebelah kanan. Ini, oke. Kita masukkan lagi gambarnya. Nah, ini kita buka kunci kita geser sedikit, bisa geser sedikit agar tidak mengganggu. Loh, oke. Nah, kita buat yang bagian tepi dulu untuk tepi kiri dan tepi kanan. Kita buat create extrusion. Ini pilih yang left right. Kita pilih aja langsung. Seperti biasa, kita pilih menu andalan kita yaitu pick lines. Pilih aja garisnya. Misal.
Bagian sini agak di zoom ya, karena ini ada kecil yang garisnya berbeda di titik satu. Langsung checklist, kita pindahkan dari ini ke tengah sini. Nah, cukup kita berikan live. Jarak live ini perkiraan tuh kita akan buat 1 meter. 1 meter berarti kita, karena ini satu yang ini, kita buat garis ini dengan offset to 1000 lines. Nah, terus kita ini, sorry, kembali dulu. Ini kita panjang dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita lihat langsung bagian 3D-nya. Ini untuk tampilan parapet sebelah sebelah kiri dan kanan ya, ke bagian tepi. Kita save terlebih dahulu parapet ini. Dan oke, lalu kita kembali ke step awal, tapi bedanya kita menggunakan ukuran yang sebelah tengah, yang belah tengah ya. Berarti ini kita hapus terlebih dahulu. Ini hapus, lalu kita buat lagi create extrusion left right, kita buat pick lines, pilih garisnya bagian tengah ini. Jangan lupa agak di zoom bagian atas karena ada perpotongan yang berbeda garisnya. Dia tidak menyatu. Lalu checklist. Kita pilih, pindahkan cari tengahnya, kita taruh di belah sini. Oke, kurang seperti ini. Kita buat lagi ini offset ini karena ukurannya sama, yaitu 1 meter. Nah, lalu kita lihat lagi, dan seperti ini tampilannya kurang lebih hampir sama. Mungkin ada perbedaan sedikit sih di kemiringannya aja. Di kemiringan belah sini. Kita satu dahulu. Kita para tengah. Oke, selesai. Lanjut ke pembuatan berikutnya, yaitu kita akan membuat spoon file. Kita bersihkan terlebih dahulu ya guys. Ini yang di apa semua. Nah, spoon file yang akan kita buat itu acuannya seperti di gambar ini. Nah, kita akan buat spoon file ini dengan apa ya? Dengan jumlah yaitu ada sekitar 3 kali 15, yaitu totalnya yaitu 45, sorry. 45 dari jumlah keluaran spoon file. Lalu diameternya itu 60, terus panjang ke bawahnya itu sekitar 36 meter. Jumlahnya itu tadi saya sudah sebutkan, yaitu 3 kali 15, dengan jumlah keseluruhannya itu 45 pieces atau 45 spoon file. Tadi kita masukkan kembali AutoCAD yang sudah kita buatkan tadi untuk garis acuannya. Open. Nah, kita cari di sini. Ini ya. Buat lagi dengan reverse line. Kita cukup klik ini saja. Klik langsung klik semua garis yang menjadi titik acuannya. Oh, ini semua. Nanti akan saya cepatkan sedikit videonya. Ya, kurang lebih seperti ini. Saja kita langsung hapus hapus saja gambarnya karena sudah tidak dipakai lagi. Atau cukup kita geser saja ya. Ini kita geser saja. Dipindahkan untuk ini tadi. Oke, kita pindahkan saja untuk garis ini ke ambil tengah untuk sebagai acuan.
lalu kita pindahkan ke yang sebelah sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan menaruh spoon filenya itu di setiap titik pertemuannya, titik perpotongannya. Oke, kita lanjut ke pembuatan ininya. Bentuk spoon filenya, saya akan, karena ini kita sudah buat titik acuannya, kita langsung saja ke menu extrusion, buat di sini. Karena tadi dari informasi yang kita dapat dalam gambar, itu diameter atau kita disuruh buat diameternya 600, sedangkan di Revit ini satuannya itu untuk jari-jari. Jadi kita bagi dua menjadi yang tadinya 600 jadi 300. Terus, oke, nah seperti ini, checklist, lalu kita eh, copy, oh sorry. Kita langsung saja buat ke bagian apa namanya eh, yang kedua, yaitu menggunakan blend bagian lancipnya. Kita klik track terlebih dahulu. Sorry, nah ini yang tadi ya. Ini kita panjangkan terlebih dahulu. Ini harusnya ini kita offset menjadi 36.000 ke bawah. Kenapa 3.000? Karena kita ngikutin ukuran yang di sini, ikutin panjang dari plank. Ini diminta 36 meter, sedangkan kita jadikan satuannya sebagai milimeter, yaitu jadi 36.000, dan spoon filenya dengan diameter 60 cm atau 600 mm. Kita like, kita offset, sorry, baseline, offset, itu sekitar 3.600 ya, 3.600. Oke, klik lens, kita pilih yang bawah, karena kita kan ada ke bagian bawah. Oh, salah, ini 36.000 ya, 36.000. Seperti ini, klik lens, coba ke bawah. Nah, ini kita geser. Oh, sini, nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kan di bagian ini, oh, masih masuk. Sorry, di bagian ini ada sisi lancipnya. Kita asumsikan saja, yaitu menjadi panjang dari eh, pergantian garis ini, yaitu sekitar 2 meter atau 2.000. Kita pergi ke sini, kita offset 2.000 untuk atasnya. Klik, ke slide, kita 2.000. Gratis. Nah, kurang lebih nanti akan kita buat pergantian garis itu di sebelah sini. Terus kita kembali ke lower, kita pindah ke garis ini, lalu kita buat menu blend. Yang pertama kita harus buat titik kecil dulu, yaitu titik lancipnya. Kita asumsikan sekitar 40. Yes. Terus yang kedua kita edit top, kita ambil tengah. Nah, diameternya samain aja sama yang atas ini karena kita nanti akan menyambung ke atas, yaitu sekitar 300. Jajanya 300, diameternya 600. Klik checklist, kita beri warna right, kita geser ke bawah, kita align aja biar cepet ya. Kita align dari sini dulu, kita align dari garis ini untuk garis yang bawah, lalu isi lagi garis yang ini untuk garis yang atas ini. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Lanjut. Lalu karena ini sorry, karena ini
kita yang 2 meter ini kita buat untuk sisi lanjutnya, maka bagian ini kita naikkan sedikit sebagai titik sambungannya. Oke, kembali kita ke nah, kurang lebih jadi seperti ini 3D-nya. Lalu kita ke lower, kita cukup blok saja. Klik lalu kita copy, ambil tengahnya sebagai acuan, kita geser ke sini. Nah, kita lihat, jadi, nah, sesuai ya. Teruskan saja, kita pilih bagian ini, dari zoom kadang sangat banget. Terus, lalu seperti ini, jadi garis tengah ini bisa dihapus saja. Misalnya, kita lihat bagi 3D-nya, nah, kalau jadi seperti ini, ya, untuk 3D-nya, bagian right-nya seperti ini, 3 dari samping, samping kanan, dan jika kita lihat di depan, salah, di depan, di belakang, dia kan ada 15 buah. Jadi 15 kali 3 itu 45. Mungkin sekian itu saja video pembuatan girder, parapet, dan spoon file. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Jika kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.